Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel Suharyanto Putra. Kali ini kita akan ketemu lagi dan aku akan share konten tentang karir. Kita akan diskusi, kita akan ngobrol banyak santai tentang karir. Kalau kemarin aku udah share tentang gimana sih ngebangun karir untuk mahasiswa, kali ini aku akan share tentang bagaimana membangun karir untuk teman-teman yang udah bekerja. Gimana caranya gue dapat kerja tanpa harus ngelamar, tanpa harus ngirim CV, tanpa harus ribet gitu ya, memulai dari awal dulu, saya harus kirim CV, bikin cover letter, dan seterusnya. Nah, ini penting banget, saksikan dari awal sampai akhir, karena saya akan membagikan 6 langkah yang harus teman-teman lakukan supaya teman-teman punya karir yang oke, dan bisa dapat kerja tanpa harus ngelamar kerja. Saksikan! Selamat datang di YouTube channel Suharyanto. Halo teman-teman, seperti yang tadi saya udah sampaikan, kali ini kita akan diskusi dan ngobrol soal karir. Nah, kebetulan aku kan di HR gitu ya, di HRD atau People and Culture lah kalau di startup. Startup tuh namanya People and Culture, yang ngurusin people dan ngurusin culture, kurang lebih begitu. Nah, teman-teman, kalau aku boleh share, teman-teman, jujur aku tuh dulu ngelamar kerja adalah ketika saya udah lulus kuliah. Ketika saya udah lulus sidang, udah dinyatakan saya lulus, akhirnya saya mencoba untuk nyari kerjaan. Dan itu adalah pengalaman pertama saya harus apply dan kirim lamaran gitu ya, kerjaan lewat portal, job portal, dan akhirnya saya keterima di company saya pertama kali gitu. Dan akhirnya saya ikutan di NGO, ikutan Indonesia Mengajar, dan setelah itu saya dapat kerjaan di Mid Plaza. Itu tidak ngelamar sebenarnya. Jadi saya kenal sama salah satu volunteer gitu ya di Indonesia Mengajar, dan kebetulan beliau memang seorang director HR di salah satu perusahaan, terus akhirnya saya bisa gabung di sana. Nah, setelah itu gitu, dimana saya pindah ke startup, dimana saya pindah ke sana juga karena ada mantan atasan saya di company sebelumnya atau mentor saya yang sampai saat ini juga jadi mentor saya. Dia ngajakin saya untuk gabung, untuk sama-sama yuk kita bangun gitu ya HR di sana, bagaimana bisa membantu perusahaan ini atau startup ini bisa menjadi lebih baik lagi. Dan akhirnya gitu ya, setelah saya di sana, saya juga dapat kerjaan di tempat company sekarang adalah karena memang juga rekomendasi dari mentor saya tadi juga. Nah, artinya apa teman-teman? Untuk membangun sebuah karir ini sebenarnya tidaklah gampang gitu. Nah, yang perlu teman-teman sadari dan harus teman-teman lakukan itu adalah hal yang memang harus teman-teman bangun dari sejak awal. Nah, kali ini saya akan saya akan share tentang 6 langkah yang harus teman-teman lakukan, atau 6 hal yang harus teman-teman lakukan, atau 6 strategi yang harus teman-teman lakukan untuk ngebangun karir dengan teman-teman supaya teman-teman semakin oke dan dapat kerjaan tanpa harus ngelamar gitu. Nah, ini penting banget supaya teman-teman nanti bisa menyiapkan nih ketika teman-teman memulai bekerja. Nah, apa itu? Yang pertama adalah teman-teman ingat selalu bahwa teman-teman harus jadi orang yang punya values gitu ya, atau teman-teman do extra mile gitu dengan memberikan lebih. Berarti teman-teman itu memiliki peran, memiliki values, memiliki nilai gitu ya, yang tidak dianggap biasa gitu. Teman-teman itu punya nilai yang luar biasa yang berkontribusi terhadap timnya teman-teman, terhadap pekerjaannya teman-teman, terhadap perusahaannya teman-teman. Nah, dengan menjalankan itu teman-teman, impact-nya akan luar biasa. Pertama, rekan kerjanya teman-teman juga akan melihat bahwa teman-teman memang oke gitu ya. Yang kedua, atasannya teman-teman juga akan melihat bahwa teman-teman itu sangat capable, sangat accountable. Teman-teman itu sangat bisa diandalkan gitu ya, bahwa teman-teman itu memang berusaha untuk profesional dari awal gitu. Dan karena teman-teman punya prinsip itu, punya standar itu gitu. Nah, yang ketiga, tidak hanya atasannya teman-teman, tapi siapapun leader yang memang pernah bekerja dengan teman-teman, atau semua leader atau manajemen yang ada di perusahaannya teman-teman akan melihat bahwa teman-teman tuh emang profesional. Teman-teman sudah memberikan hal terbaik yang teman-teman bisa, sehingga teman-teman akan memberikan impact yang bisa teman-teman berikan dengan apa yang teman-teman punya, dengan profesi atau posisinya teman-teman. Nah, ini penting banget teman-teman. Kenapa?
Karena kita nggak pernah tahu bahwa rezeki itu akan datang dari mereka-mereka gitu. Bayangkan nih bahwa teman-teman tuh gabung di sebuah perusahaan, di lintas departemen, lintas divisi kan banyak leader nih. Teman-teman mungkin sering kerja bareng sama mereka, sering meeting bareng sama mereka, sering ngobrol bareng dengan mereka. Nah, sadari bahwa lewat interaksi ini, lewat aktivitas ini sebenarnya adalah ngebangun networknya teman-teman, ngebangun personal brandingnya teman-teman, ngebangun kredibilitas teman-teman lewat apa yang teman-teman jalankan. Jadi jangan on off, tapi teman-teman harus ngelakuin yang terbaik, extra mile kalau bisa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bangun good legacy gitu ya. Jangan sampai gini, teman-teman 1 tahun, 2 tahun, atau mungkin 6 bulan gitu di sebuah perusahaan, teman-teman tuh harus bisa mendefine gitu ya, gua harus ngasih legacy di sini. Apa yang gua bisa tinggalin di sini sehingga nanti saya bisa jual ketika saya harus pindah ke company yang lain. Ketika saya ditawarin pekerjaan oleh temennya gitu ya. Ketika saya ditawarin pekerjaan oleh headhunter, ketika saya ditawarin pekerjaan oleh rekan saya, ketika saya dikasih info bahwa di sana ada lowongan pekerjaan, ketika saya diajak atau ditawarin untuk coba deh gitu, kenalan siapa tahu jodoh. Nah, dengan legacy itu, teman-teman bisa menjual. Teman-teman punya selling point bahwa gua ketika saya di company sebelumnya, saya doing this. Achievement saya adalah ini. Challenge-nya waktu itu seperti ini, dan apa yang gue lakukan adalah ini, dan hasilnya seperti ini. Coba ceritakan dengan konsep STAR ya, teman-teman. Situasinya gimana, tugasnya teman-teman apa, actionnya teman-teman apa, dan hasilnya seperti apa. Nah, itu bisa menjadi jualan teman-teman gitu ya. Dan kalau bisa, itu teman-teman harus define dengan, kalau bisa masukin angka gitu ya. Impact-nya sebesar apa sih gitu ya. Kalau ngomongin soal, gue misalkan di HR, saya coba membantu perusahaan untuk efisiensi dengan mengganti sebuah sistem yang baru, akhirnya cost-nya jadi berkurang. Nah, coba berkurangnya berapa banyak gitu ya, lewat angka itu supaya kelihatan impact-nya. Misalkan, saya sebagai seorang recruiter, saya harus nego gaji orang dan akhirnya deal gitu ya, dulu ekspektasinya sekian dan deal sekian, sehingga dia bisa join dan orangnya bisa lulus probation, dan teman-teman kan saving ya, artinya ada gap nih tadi ya. Dan bayangin kalau semua kandidat itu teman-teman bisa nego dan memang orangnya oke, dan memang dia lulus probation dan seterusnya, itu ngasih impact yang besar terhadap company. Karena ketika nih ya, bahwa ketika kita hire orang dan orangnya jelek gitu, gak lulus probation, pasti company akan rugi di waktu karena memang harus nyari orang lagi, rugi di biaya karena akan ngeluarin cost lagi, dan seterusnya. Rugi di tenaga karena recruiter, user, dan semuanya harus nge-develop orang dari awal lagi. Nah, teman-teman bayangin nih teman-teman, perusahaan itu akan nyari orang yang bagus, orang yang punya legacy. Orang yang bagus itu apa? Di company sebelumnya dia go extra mile. Yang kedua, dia bangun legacy yang oke. Legacy ini yang bisa teman-teman jual gitu. Jadi itu udah proven gitu. Ketika kita dengar bahwa di company ini oke nih gitu ya. Misalkan adalah kalau kita ngomongin people-nya oke nih gitu ya, orang HR-nya oke nih gitu, capable nih, bisa membawa perusahaan, punya pengaruh impact dan seterusnya. Dan memang di sana kedengeran sama orang lain atau startup sebelah gitu. Tidak heran kalau teman-teman nanti misalkan ditawarin kerjaan sama company sebelah gitu, karena memang melihat bahwa secara branding company-nya oke, dan memang menurut survei gitu ya, cerita-cerita dari orang-orang di dalam, memang divisi ini atau departemen ini oke, sehingga teman-teman akan dicari gitu. Nah, bangun legacy ini. Legasinya gimana? Teman-teman juga harus utilize skill-nya teman-teman ya. Harus manfaatin apa yang teman-teman punya. Skill-nya teman-teman apa, coba maksimalkan di situ. Jadi jangan sampai teman-teman tuh punya sesuatu tapi tidak teman-teman maksimalkan di sana. Jadi maksimalkan yang teman-teman punya untuk membangun legacy itu. Itu langkah yang kedua. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah sebenarnya hubungannya dengan yang tadi gitu. Menjadi orang yang berbeda atau dinotis gitu ya. Kalau bisa teman-teman jangan jadi rata-rata. Kalau jadi orang rata-rata itu nggak akan dikenal gitu. Ibarat kata nih kurva normal gitu ya. Kurva normal itu kan pasti ada orang yang memang di sebelah kanan, ada orang yang sebelah kiri. Nah, ini orang yang sebenarnya sedikit nih secara populasi. Kalau yang di tengah-tengah pasti banyak, rata-rata itu banyak. Nah, teman-teman coba ada di sebelah kanan. Sebelah kanan ini adalah orang-orang yang memang outstanding, orang-orang yang memang oke. Nah, oke-nya ini harus gimana sih? Nggak harus susah-susah kok teman-teman. Mulai dari apa sih yang tadi teman-teman, prinsipnya teman-teman, values-nya teman-teman. Let's say misalkan kita bilang bahwa
Oke, saya itu orang yang punya responsibility atau responsif terhadap apapun yang memang menjadi tanggung jawab saya, gitu ya. Saya itu orang yang sangat-sangat mau doing extra mile lah gitu. Whatever it takes saya akan lakuin. Gue akan lakuin apapun supaya tanggung jawab gue bisa selesai gitu. Saya tidak hitung-hitungan. Misalkan prinsip itu yang teman-teman bawa, itu bawa terus, pegang terus gitu ya. Atau integrity gitu ya, teman-teman harus pegang terus gitu. Kalau integrity mungkin semua orang harus punya ya. Tapi misalkan orang yang mau doing extra mile, kadang-kadang nih, kalau kerjaan gue belum kelar, ya udah gue kelarin sampai malam gitu ya. Atau gue kerjain sampai kelar supaya tidak ada PR lagi. Kalau misalkan weekend nih dan kita memang merasa bahwa kerjaan kita harus kita kerjain gitu. Nah, ini adalah prinsip-prinsip yang harus teman-teman bawa gitu ya. Ketika memang itu tugas kita, ya udah kita kerjain, kita bawa sesuatu yang berbeda gitu. Jadi misalkan teman-teman harus notice, oke, kalau Suhar itu orangnya seperti ini, kalau si Budi orangnya seperti ini, kalau si Aci orangnya seperti ini. Nah, apa kata orang itu adalah apa yang teman-teman kasih gitu. Jadi saya selalu bilang bahwa coba deh bangun satu kalimat tentang diri Anda di company itu gitu. Itu adalah kesimpulan dari tadi ya, teman-teman bangun legacy, teman-teman do extra mile. Itu adalah kesimpulannya. Jadi kalau misalkan saya tanya Budi itu gimana? Budi itu adalah orang yang sangat jujur, dia sangat bertanggung jawab misalkan ya. Nah, sebisa mungkin tuh orang punya satu kalimat yang positif tentang diri Anda di sana gitu. Nah, bangun itu secara konsisten, teman-teman. Nah, jadi orang yang berbeda itu penting, jadi jangan sama gitu, jangan average rata-rata, ya udah gitu. Yang penting kinerja juga so-so aja lah, nggak usah bagus-bagus banget gitu ya, nggak usah rajin-rajin banget dan seterusnya. Nah, kalau jadi rata-rata ya jangan heran teman-teman juga karirnya akan rata-rata. Tapi kalau teman-teman jadi orang yang berbeda dengan cara apa? Misalkan sesimpel nih, teman-teman itu adalah orang yang murah senyum gitu ya, suka senyum, kalau ketemu orang itu suka nyapa gitu, dan orang misalkan itu satu hal. Terus yang kedua nih, teman-teman adalah orang yang energik misalkan. Nah, itu kan akan dikenal orang ya, bahwa ketika saya ngelihat si orang A gitu ya, si Ibu Ida ini energik banget gitu ya, kayaknya tiap hari itu energinya nggak habis-habis. Nah, itu hal yang berbeda yang teman-teman punya. Nah, cobalah bikin satu ciri khas teman-teman gitu yang memang positif, yang impactful terhadap profesionalitas teman-teman, apapun itu gitu. Nah, yang keempat apa? Yang keempat adalah teman-teman loyal terhadap profesinya teman-teman gitu ya, dan punya integrity, karena integrity itu sebuah hal yang nggak bisa dibeli teman-teman. Dan loyal terhadap profesi artinya teman-teman memang ketika saya dikasih tanggung jawab itu, ya gue akan kelarin itu sampai selesai gitu. Saya akan memberikan yang terbaik sampai itu selesai gitu. Jadi bukan loyal sama profesi itu tuh dimanapun apapun kondisinya, teman-teman tetap pegangin profesinya teman-teman. Profesinya teman-teman sebagai apa? Sebagai seorang HRD, sebagai seorang pengacara, sebagai seorang guru, sebagai seorang dosen, sebagai seorang fotografer, sebagai seorang analis, dan apapun itu. Coba loyal terhadap profesinya teman-teman dengan menjalankan peran dan tanggung jawabnya teman-teman semaksimal mungkin gitu ya. Kalau belum selesai, kelarin gitu ya. Itu teman-teman loyal terhadap profesinya gitu ya. Berjanji terhadap profesi gua itu punya moral responsibility. Nah, teman-teman pegang itu. Sehingga ketika teman-teman pegang itu, teman-teman menjadi orang yang sebenarnya memang oke banget di profesinya teman-teman. Kalau jadi dokter, memang dokter yang punya integrity gitu ya, punya loyalitas terhadap profesi dokternya gitu ya. Tidak gampang disuap, tidak gampang untuk dibelok kanan belok kiri gitu ya. Ketika ada sesuatu tuh teman-teman oke gitu ya. Kalau misalkan konteksnya loyal terhadap perusahaan, kalau loyal terhadap perusahaan itu beda lagi gitu. Tapi ketika teman-teman loyal terhadap profesi, apapun kondisi perusahaan, teman-teman tetap memberikan yang terbaik terhadap profesinya teman-teman. Karena teman-teman di-hire, teman-teman digaji untuk menjalankan perannya teman-teman itu gitu. Jadi kondisi apapun, mau ketemu atasan yang tidak kooperatif, mau ketemu sama tim yang mungkin nyebelin, mau ketemu sama orang-orang sebenarnya mungkin tidak suportif, orang yang bisa misal punya orang-orang di situ main politik dan seterusnya, ya udah teman-teman tetap dengan pegangan teman-teman, gue akan loyal terhadap profesi dan tanggung jawab saya gitu. Saya di-hire di sini sebagai ini, ya gue akan loyal terhadap itu, terlepas dari apapun yang terjadi di kanan kiri saya gitu. Nah, yang kelima adalah yang saran saya adalah bangun network-nya
gitu. Lewat apa? Aktif di komunitas. Dan yang kedua, teman-teman cari mentor sebanyak-banyaknya. Di mana? Di company-nya teman-teman. Karena teman-teman itu dengan punya mentor yang banyak itu, teman-teman akan kenal banyak orang. Dan mentornya teman-teman akan kenal siapa diri teman-teman. Sehingga teman-teman akan ada di radarnya mereka. Dan kita nggak pernah tahu bahwa mereka nanti akan sukses nih. Mereka mungkin bisa punya karir yang lebih oke dan mereka kenal teman-teman sebagai mentornya. Maka mereka juga akan ingat gitu ya, teman-teman di radarnya mereka. Dan ketika mereka butuh orang, mereka akan ingat siapa teman-teman. Mereka ingat bahwa oke, gue akan ajakin si Budi deh. Dulu dia orangnya seperti ini, dan memang saya kenal dekat sama dia karena saya mentoring dia, misalkan waktu itu. Jadi mentor gak harus ada di perusahaan itu, tapi teman-teman juga bisa mencari mentor yang sesuai dengan profesinya teman-teman dari perusahaan yang lain. Karena saat itu teman-teman juga sedang mengenalkan siapa diri teman-teman gitu ya. Kalau teman-teman memang oke dan teman-teman bisa diskusi dan seterusnya, paling enggak ada di radarnya mereka. Nah, itu yang kelima teman-teman. Jadi bangun komunitas, networking, perbanyak itu, cari mentor sebanyak-banyaknya supaya teman-teman juga terus belajar. Gitu ya. Artinya apa? Ketika cari mentor, teman-teman juga harus mengenal mereka juga dengan dekat ya. Jangan cuman gue pengen dapat kerjaan lewat dia, terus jangan bangun sesuatu itu dengan motif-motif. Tapi niatin itu untuk personal growth-nya teman-teman gitu ya. Ikut komunitas tuh karena teman-teman juga pengen mengaktualisasikan diri gitu. Cari mentor adalah cari orang atau memang teman yang bisa diajak diskusi, sharing gitu ya, nanya, minta saran dan seterusnya gitu. Nah, itu yang kelima teman-teman. Nah, yang keenam apa? Yang keenam, teman-teman itu harus bangun personal brandingnya teman-teman lewat sosial media yang ada lah gitu. Karena memang kita punya sosial media nih. Sekarang zamannya teknologi, baik itu LinkedIn, Instagram dan seterusnya. Nah, di situ bangun brandingnya gimana? Manfaatin aja, teman-teman bisa ikut sharing di sana, bisa share expertise-nya teman-teman gitu ya. Untuk share apapun itu, ketika misalkan teman-teman memang orang spesialis di, let's say kita bilang di digital marketing, ya udah sharing ilmu tentang digital marketing bisa juga untuk ngebangun brandingnya teman-teman. Jadi ketika orang lain lihat atau ngelihat sosial media teman-teman dan semua orang yang kenal teman-teman, oh memang dia jago nih, dia memang mainannya adalah di digital marketing. Jadi ketika nanti saya cari orang digital marketing, siapapun nih followernya teman-teman atau rekan kerjanya teman-teman atau rekan di sosial media teman-teman, dia akan ingat, oke, kalau ngomong digital marketing, gue punya teman deh si A gitu. Kalau misalkan kita punya teman yang memang jago di, let's say kita bilang jago di programming gitu ya. Oh, dia memang bangun aplikasi, dia bisa bangun website gitu ya. Yang ada di kepala kita pasti, oh si A deh kalau kita nyari talent seorang itu. Atau mungkin ditambah lagi ya tadi mentor-mentor kita banyak, lingkungan kita banyak dan seterusnya. Nah, kenapa ini penting teman-teman? Bangun personal branding itu juga salah satu hal yang memang kita diharuskan. Coba deh gitu search nama kalian di Google gitu ya. Kalian itu dikenalnya apa sih gitu? Karena sosial media ini sekarang juga menjadi salah satu consideration ya gitu. Ada background check di mana sosial media teman-teman akan dikepoin nih sama HR, akan dikepoin nih sama orang gitu ya, sejauh mana sih orang ini sebenarnya ngebangun sosial medianya gitu, digunain untuk apa sih gitu, apakah untuk curhat, untuk maki-maki, untuk baper-baperan atau untuk apapun itu. Nah, gunakan secara bijak sosial media teman-teman untuk kebangun brandingnya teman-teman supaya mendukung karirnya teman-teman. Itu juga penting banget teman-teman, karena apalagi sekarang di dunia teknologi ya, jadi itu juga penting banget. Jadi kita harus melek teknologi dan gunain ini, karena dengan ngebangun branding kita di sosial media, teman-teman akan ketemu orang dengan circle yang sama atau orang-orang mungkin seprofesi dan seterusnya. Nah, teman-teman perlu diingat bahwa profesi kita itu sebenarnya ya orangnya itu-itu aja gitu. Mau pindah bisnis apapun, teman-teman akan ketemu sama orang, let's say misalkan kita di HR, atau teman-teman di marketing, teman-teman di bidang QC, teman-teman di bidang digital marketing, teman-teman di bidang bisnis analis. Kalau teman-teman nanti join di komunitas, teman-teman aktif cari mentor yang memang seprofesi sama teman-teman, ujung-ujungnya akan ketemu dia lagi gitu. Nah, jejaring inilah yang harus teman-teman maksimalkan dengan cara apa? Dengan cara teman-teman dapetin pembelajaran sebanyak-banyaknya dan juga ngasih sebanyak-banyaknya. Ngasih sebanyak-banyaknya adalah dengan expertise-nya teman-teman, pengalamannya teman-teman untuk berbagi gitu lewat sosial media atau apapun yang teman-teman punya lah gitu. Jadi channelnya bisa banyak banget. Nah,
Itu 6 hal yang harus teman-teman lakukan untuk memaksimalkan supaya teman-teman tuh nanti punya karir yang oke ke depan tanpa harus ngelamar. Teman-teman nanti akan dicari, teman-teman akan ditawarin gitu. Jangan heran ketika teman saya di company sebelumnya itu nawarin saya kerjaan nih, katanya di sana ada lowongan ini gitu ya. Tiba-tiba headhunter nih japri kita karena dia ngelihat nih personal branding kita, terus dia juga mungkin punya teman yang memang kenal gitu ya, si ini oke nggak dan seterusnya. Nah, itu teman-teman harus perhatiin. Dan kenapa itu semua penting teman-teman, bahwa rekomendasi itu juga salah satu hal yang memang dicari, apalagi ketika teman-teman udah profesional. Dia akan nanya nih, orang si A itu gimana waktu dulu di perusahaan kamu, si B itu orangnya kayak gimana waktu itu gitu. Nah, rekomendasi itu juga penting banget gitu. Hati-hati teman-teman. Makanya 6 hal yang saya share ini adalah salah satu kesatuan yang sebenarnya akan ngebangun kredibilitas teman-teman. Itu sih teman-teman yang saya perlu share gitu ya, karena dengan yang saya lakukan ini, alhamdulillah nih saya selalu dapat kerjaan tanpa harus ngelamar gitu. Pun kalaupun memang ngelamar dan akhirnya tuh ada aja gitu ya yang nawarin atau yang ngasih info gitu, dan di sana kebetulan ada rekan kerja kita atau orang yang kenal sama kita ngerekomendasiin kita di situ gitu. Kebetulan mereka kenal sama orang yang ada di dalam perusahaan itu. Jadi itu sih teman-teman, semoga ini bisa menjadi karir tipsnya teman-teman, karir hacknya teman-teman untuk mendapatkan pekerjaan tanpa harus ngelamar, tanpa harus ngelewatin HRD dan seterusnya. Jadi shortcut aja, bahwa ketika memang kita udah kenal sama usernya, udah kenal sama orang yang ada di dalamnya, kayaknya itu administrasi aja deh. Sisanya memang kita memang udah terbukti capable gitu ya untuk menduduki posisi itu. Nah, jadi apa aja 6 hal itu teman-teman, gue ingetin lagi. Yang pertama adalah do extra mile gitu, apapun, kesempatan apapun dimanapun kalian berada. Jadi do whatever it takes, lakukan apapun yang bisa teman-teman lakukan supaya teman-teman bisa berkontribusi lebih. Yang kedua adalah bangun legacy. Bangun legacy ini dengan cara apa? Teman-teman utilize skillnya teman-teman, kekuatannya teman-teman gitu ya, untuk building impact sebanyak-banyaknya di perusahaan itu. Impact dengan perannya teman-teman, impact ke sosial lingkungan sekitar teman-teman gitu ya. Kalau teman-teman perlu untuk jadi mentor untuk anak-anak baru, kalau memang teman-teman udah punya pengalaman, do it gitu, supaya teman-teman punya legacy yang oke di sana dan bisa teman-teman jual ke company berikutnya. Nah, yang ketiga apa? Jangan jadi orang yang rata-rata, jadi orang yang sebelah kanan kalau bisa gitu ya, outstanding, orang yang berbeda gitu. Secara kinerja, secara pribadi juga berbeda. Contohnya tadi ya, murah senyum, kita itu selalu on time. Misalkan kita itu jadi orang yang jam pagi terus deh gitu, karena kita nggak pernah telat gitu, karena memang kita punya values itu, integrity itu. Sesimpel ketika kita meeting nggak pernah telat, coba deh gitu, selalu on time, selalu hadir lebih awal. Nah, itu kok akan diingat gitu ya. Jadi kalau misalkan ngomongin si Suhar, itu dia selalu nggak pernah telat tuh kalau meeting. Nah, itu kan jadi sesuatu yang berbeda yang menjadi stick in otaknya teman-teman ya gitu. Jadi skema kita terhadap Suhar itu kayak gitu. Nah, coba bangun satu kalimat positif tentang diri kita dengan apapun yang kita punya itu. Nah, yang keempat adalah loyalah terhadap profesi dan integritas lah, karena integrity ini mahal banget gitu ya. Jangan sampai teman-teman attitude-nya jadi bermasalah. Dan loyal terhadap profesinya teman-teman, jangan pernah teman-teman main-main dengan profesinya teman-teman gitu ya. Apapun yang terjadi, mau struggling apa, ada challenge apa, ada politik apa, ada gonjang-ganjing apa, ada atasan yang misalkan nih gitu ya, tidak se-supportive apapun, ya udah kita tetap dengan profesi kita, bahwa kita di hire gitu ya, punya peran dan tanggung jawab, loyal terhadap itu, kasih yang terbaik gitu ya. Nah, yang kelima, bangun network dan cari mentor sebanyak-banyaknya. Bukan hanya kita manfaatin dari mereka, tapi kalau bisa kita juga kasih kontribusi di sana gitu ya. Di komunitas kita memberikan yang terbaik, sehingga kita juga akan diakuin. Ketika ketemu sama mentor juga beneficial gitu ya. Nggak hanya kita belajar dari mereka, dan kita juga bisa ngasih sesuatu, atau mungkin ada simbiosis mutualisme lah gitu. Jadi jangan bangun punya motif tertentu gitu ya, jangan selfish gitu, jangan egois, tetap mutualismenya juga tetap harus ada. Dan yang terakhir, teman-teman harus personal brandingnya teman-teman harus bangun gitu, lewat sosial media, lewat channel apapun itu. Dengan semua yang udah teman-teman lakukan di belakang, coba bangun lewat sana, coba sharing expertise-nya teman-teman, coba untuk berekspresi lah gitu, supaya teman-teman juga dikenal gitu, dikenal di dalam perusahaan, dikenal oleh orang-orang yang udah mengenal teman-teman, plus dikenal juga di dunia maya gitu ya. Karena dunia maya itu akan mempertemukan teman-teman yang sebenarnya punya interest yang sama, punya preferensi yang sama gitu ya, sehingga teman-teman nanti akan di circle-nya mereka juga, yang seperti saya bilang tadi, orangnya pasti muter-muternya juga orang-orang itu aja.
Itu aja yang bisa saya share teman-teman, semoga bermanfaat buat teman-teman dan saya doakan semoga karirnya teman-teman semakin melejit, semakin sukses gitu. Dan apa yang saya share ini kalau memang teman-teman merasa bermanfaat dan konten-konten saya yang lain juga bermanfaat, mohon dukungannya untuk channel saya supaya berkembang dengan cara subscribe gitu ya. Teman-teman juga bisa share gitu ya konten-konten di sini kepada jejaringnya teman-teman supaya mereka juga dapat infonya dan semakin bermanfaat. Dan saya juga happy banget ketika memang konten saya atau channel saya ini bermanfaat ke banyak orang. Dan kalau teman-teman pengen diskusi lebih lanjut, untuk ngobrol lebih lanjut gitu ya, silakan DM saya atau hubungin saya lewat Instagram di Suharyanto21 gitu, atau di LinkedIn gitu. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Thank you teman-teman, sampai ketemu lagi di next konten berikutnya. Di konten-konten berikutnya nanti saya akan update juga untuk kepemimpinan, bagaimana kita menjadi seorang mentor yang oke, bagaimana kita menjadi seorang supervisor atau manajer yang oke. Saksikan di video-video saya berikutnya. Sampai ketemu lagi, dadah.